Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Weni Ivana dari kelas Tadris Kimia 2A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Umum. Mempelajari filsafat umum bagi mahasiswa FT, khususnya mahasiswa Tadris Kimia, dapat menghadirkan kegunaan sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan berbagai penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat umum ini, mahasiswa agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut. Filsafat umum ini dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajari serta membiasakan diri untuk berpikir secara logis, rasional dalam opini dan argumentasi yang diucapkannya. Filsafat berasal dari Yunani. Filsafat secara bahasa artinya cinta kebijaksanaan. Sedangkan filsafat itu sendiri ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya berpikir secara benar. Filsafat muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dengan tokohnya ialah Thales. Karakteristik filsafat ialah logis, sistematis, radikal, dan universal. Objek filsafat meliputi objek formal dan material. Objek formal filsafat itu meliputi bahan yang dikaji, sedangkan objek material itu ialah bahan kajiannya. Objek material filsafat ialah semua yang ada dan yang mungkin ada, sedangkan objek formalnya ialah segala hal yang ada dan yang mungkin ada. Ruangan lingkup filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempelajari tentang hakikat sesuatu, epistemologi mempelajari tentang bagaimana cara mendapat ilmu pengetahuan, dan aksiologi mempelajari tentang nilai guna atau nilai manfaat. Selanjutnya ialah filsafat pra-Sokratik sebelum masa Sokrates. Di sini terdapat 7 tokoh yang disebut dengan Seven Wisdom of Greece. Yang pertama ialah Thales. Thales mengemukakan bahwa bahan dasar alam semesta adalah air. Selanjutnya ialah Anaximenes, mengemukakan bahwa bahan dasar alam semesta ialah udara. Selanjutnya ialah Anaximandros, mengemukakan bahwa alam semesta itu tersusun dari apeiron, yaitu zat yang jumlahnya tidak terbatas, yang hanya satu, dan yang menjadi penyebab dari segala sesuatu. Selanjutnya ialah Empedokles. Menurut Empedokles, ada 4 unsur yang membentuk alam semesta, yaitu air, tanah, udara, dan api. Selanjutnya ialah Parmenides yang melogikakan tentang penciptaan alam semesta. Selanjutnya ialah Pythagoras. Alam semesta tersusun atas bilangan-bilangan. Yang terakhir ialah Demokritos. Demokritos mengemukakan bahwa alam semesta tersusun atas zat-zat yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang bersifat abstrak. Pada masa pra-Sokratik ini terdapat kaum sofis dan relativisme kebenaran. Sofis artinya orang bijak, dan sofistes adalah orang yang pandai bersilat lidah. Sofistes ini melahirkan teori tentang relativisme kebenaran, yaitu kebenaran sifatnya berubah-ubah. Selanjutnya ialah Sokrates. Menurut Sokrates, realitas itu dibagi menjadi 2, realitas ide dan realitas indrawi. Yang realitas ide itu ialah sifatnya abstrak, tetap, dan satu. Sedangkan realitas indrawi ini sifatnya nampak, berubah, dan banyak. Menurut Sokrates ini, realitas sejati ialah realitas ide. Kebijakan Sokrates salah satunya ialah gnoti zeuton, atau biasa disebut dengan kenali dirimu. Sokrates mengemukakan bahwa bagaimana mungkin kita mempelajari sesuatu dengan kita tidak mengenali diri kita sendiri. Selanjutnya ialah Plato. Plato mengemukakan tentang manusia. Menurut Plato, manusia ini memiliki innate idea atau ide bawaan. Menurut Plato, manusia itu tidak sedang belajar, melainkan sedang mengingat-ingat yang diperolehnya pada masa lalu. Selanjutnya ialah realisme Aristoteles. Ada 4 teori kausa yang dikemukakan oleh Aristoteles. Yang pertama ialah kausa efisien, yaitu sebagai penggerak dan pencipta. Yang kedua ialah kausa finalis, yaitu tujuan. Yang ketiga ialah kausa materialis, yaitu bahan. Dan yang keempat ialah
causa formalis, yaitu ada bentuknya. Selanjutnya ialah Helenisme. Helenisme berasal dari dua kata Helen dan isme. Helen yaitu Yunani dan isme aliran atau paham. Helenisme ialah sebuah proses pencampuran budaya Yunani dengan budaya di luar Yunani. Hal menarik apa sih yang didapatkan ketika belajar filsafat umum? Saat kita mempelajari filsafat umum, maka kita akan memahami bahwa segala sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Selain itu, saat kita mempelajari filsafat, kita akan mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita berpikir secara kritis dan logis. Harapan setelah kita mempelajari filsafat umum ialah agar kita dapat berpikir secara logis dan kritis, serta kita dapat mengaplikasikan ide secara kreatif dan memecahkan masalah dengan mendalam. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan semangat toleransi terhadap perbedaan pandangan, karena setiap tokoh-tokoh filsafat memiliki perbedaan pandangan. Tidak semua tokoh filsafat memiliki pandangan yang sama.